Halo Aries, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang takdir. Tidak ada yang bisa merubahnya, inilah takdirmu ya. Seperti apakah yang akan terbaca, kita akan coba cek. Tapi ingat ya, buat Aries, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aries, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Aries semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Tidak ada yang bisa merubah, inilah takdirmu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan coba cek zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Ada Taurus, Virgo, Capri. Dan di sini ada Aries, Leo, Sagi, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Cancer, Pisces, Scorpio, dan Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke, baik teman-temanku. Jadi di kartu Five of Pentacles ini menggambarkan ada keadaan kamu yang begitu sangat surrender, berpasrah kepada Tuhan. Ya, kenapa? Karena mungkin saja saat ini kamu mengalami sebuah takdir yang cukup membuat kamu piluh gitu ya, membuat kamu kepikiran banget. Apakah ini takdir aku? Yang begitu sangat membuat aku terluka, membuat aku terpuruk, membuat aku kecewa gitu ya. Karena bisa jadi beberapa dari kamu mungkin dari segi finansial, ya, kamu kehilangan pekerjaan, atau kamu kehilangan sesuatu hal yang berharga dalam hidup kamu, atau orang yang kamu sayangi, ya, yang membuat kamu merasa sengsara banget. Ada keadaan kamu yang begitu sangat sengsara. Nah, ini takdir yang memang tidak bisa kamu rubah. Dan ini memang harus kamu jalani, kamu terima. Tetapi di sela-sela takdir yang memang kamu anggap ini adalah satu hal yang buruk ya, takdir buruk kamu, akan ada hikmah di balik ini semua. Ya. Jika kamu benar-benar yakin dengan diri kamu bahwasanya apa yang Tuhan berikan kepada kamu itu karena kamu mampu menerimanya. Karena kamu adalah orang yang terpilih. Kamu adalah orang yang begitu istimewa gitu ya. Karena kamu benar-benar kayak bertahan dalam semua kondisi ini. Kamu bertahan dalam semua hal yang menyakitkan ini, menyedihkan ini. Mungkin saja ada takdir di mana kamu yang saat ini punya hubungan cinta yang begitu bahagia, tapi harus dilepaskan atau terpisah, atau pekerjaan yang kamu benar-benar kayak hilang begitu saja gitu ya. Dan ini sebuah takdir yang begitu menyakitkan bagi kamu, yang membuat kamu begitu sangat sengsara. Tapi semua ini adalah sebuah pembelajaran yang bisa kamu ambil ya, dan membuat kamu akhirnya mencoba untuk berusaha, mencoba bangkit. Dan hebatnya kamu merasa mampu ya untuk membolak-balikkan keadaan ini ya menjadi keadaan yang lebih baik. Nah, inilah. Jadi kamu itu takdir yang kamu dapatkan itu memang tidak bisa kita rubah, tapi kita bisa merubah keadaan kita ke depan itu bagaimana. Mungkin menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi, mengikhlaskan semua yang hilang dari kita, maka nanti akan mungkin saja ada takdir yang benar-benar membuat kamu akan tidak percaya bahwasanya satu yang hilang dari kamu itu akan diganti oleh semesta dalam bentuk yang berbeda, bahkan itu lebih baik nantinya. Ya. Jadi di sini kamu akan benar-benar kayak surrender, menyerahkan kepada Tuhan. Ternyata dengan surrendernya kamu bisa lebih ikhlas, kamu bisa lebih legowo gitu ya. Dan pada akhirnya kamu bisa bangkit dari keterpurukan kamu ini. Dan takdir ini benar-benar membuat kamu menjadi seseorang yang kuat, seseorang yang tangguh, ya. Nah, inilah intinya
hal baik, hal yang positif yang bisa kamu ambil dari apa yang terjadi pada kamu. Dan kamu tidak akan menyangkal hal ini semua, ya. Karena kamu akhirnya sadar, aku orang yang terpilih. Tuhan sayang sama aku. Mungkin Tuhan sayang sama aku karena apa? Tuhan tidak ingin aku itu lengah, aku itu terjebak dalam satu dosa gitu ya, atau aku ini benar-benar kayak dijadikan orang yang benar-benar baik gitu ya. Nah, pada akhirnya kamu sadar, oh ternyata aku harus begini ya, aku harus melakukan ini ya. Ya, supaya apa? Supaya nantinya hidup aku akan berubah begitu. Oke. Nah, di sini ada Guardian of Wands ya. Ada hal-hal yang mungkin tidak kamu duga nantinya yang akan datang kepada kamu. Bahkan kamu akan ngerasa semua tadi yang kamu dapatkan itu semua membuat kamu merasa bersyukur. Kenapa? Saat kamu menemukan satu apa ya, kesedihan, kekecewaan, di situ kamu banyak belajar. Ya, mungkin nantinya jika ini tentang cinta, kamu akan lebih selektif, kamu akan lebih menjaga hubungan itu, dan kamu akan benar-benar menjadi orang yang berproses ke depan itu akan jauh lebih baik gitu loh. Mungkin kamu akan mulai dewasa, kamu akan mulai bijaksana begitu. Nah, jika ini mungkin tentang cuan, finansialnya kamu, karir kamu ya, kamu mungkin akan lebih baik lagi untuk diri kamu ke depan. Kamu akan lebih berhati-hati lagi terhadap orang-orang yang mungkin akan datang kepada kamu, karena banyak ya, sebelum-sebelum itu banyak orang-orang mungkin menghancurkan hidup kamu, menghancurkan karir kamu, masa depan kamu ya, sehingga membuat kamu banyak belajar di sana. Oke. Nah, di sini juga aku melihat ada Nine of Swords. Pernah keadaan ini membuat kamu terjebak? Suatu keadaan membuat kamu terjebak ya, dalam pemikiran yang tidak bisa berbuat apa-apa ya. Dan ini juga sebuah takdir yang harus kamu lewati. Nah, ini juga menggambarkan bahwasanya Tuhan menyuruh kamu itu untuk berpikir lebih ya, agar kamu bisa menjadi seseorang yang kuat dan tidak mudah untuk menyerah gitu loh. Ya. Jadi kamu ini benar-benar orang yang siap tempur nantinya. Ya. Jadi Tuhan itu menciptakan sebuah masalah kepada kita karena punya tujuannya. Menjadikan kamu orang yang kuatkah? Menjadikan kamu orang yang benar-benar bijak ya di sini. Apalagi di sini kamu orang yang hidupnya sendiri, tidak punya siapapun gitu, tidak punya orang tua, tidak punya saudara ya. Kamu diciptakan akan menjadi orang yang kuat. Orang yang bisa apa ya, kayak memahami hidup ini seperti apa yang harus aku jalani gitu loh. Ya. Nah, jika kamu di sini seorang yang single parents atau kamu seorang duda atau janda yang mungkin kamu ditakdirkan menjadi orang yang single gitu ya, tapi kamu bisa melakukan semuanya itu sendiri. Oke. Nah, di sini aku melihat ada Child of Cup. Ada Cancer, Pisces, Scorpio di sini. Nah, di sini mulai ada perubahan pada diri kamu. Perlahan-perlahan mulai ada perubahan. Kamu menjadi seseorang yang mungkin lebih bijaksana, mulai merubah keadaan kamu, mulai menjadi orang yang lebih baik, berempati gitu ya. Kamu mencoba untuk memperjuangkan hidup kamu sendiri, sehingga takdir yang tadi buruk, yang kamu anggap buruk, sekarang akan berubah menjadi baik. Ya. Nah, mungkin saja sesuatu hal yang hilang dari diri kamu, itu mungkin akan datang dalam bentuk yang berbeda. Ya, kamu akan merasa kebahagiaan kamu akan mulai lengkap. Apalagi dengan hadirnya seseorang nantinya di sini ya. Oke, di sini ada Two of Cup. Nah, pertemuan. Kamu akan ditakdirkan bertemu dengan seseorang yang benar-benar sesuai dengan harapan kamu. Padahal di awal mungkin kamu kayak ngerasa, kenapa sih hidup aku begini amat? Aku ketemu dengan orang yang salah melulu. Aku ketemu dengan orang yang memanfaatkan aku. Dan orang-orang ini semua pada toksik. Kenapa gitu loh. Ternyata akhirnya kamu bisa sadar. Kamu mengambil pelajaran dari semua itu. Sehingga akhirnya kamu bisa selektif. Saat bertemu lagi dengan seseorang, kamu akan bisa menilai orang ini tulus apa enggak gitu loh. Pada akhirnya kamu akan mendapatkan keadilan. Keadilan akan bertemu dengan orang yang tepat gitu loh. Karena mungkin saja ada satu hubungan dulunya yang membuat kamu harus mengakhiri gitu loh. Walaupun di sana ada cinta, walaupun di sana ada sayang gitu ya. Dan pada awalnya kamu sulit untuk kayak melupakan. Pada awalnya kamu sulit untuk meninggalkan gitu ya. Sulit untuk move on. Namun pada akhirnya kamu bisa move on, melupakan dia. Nah, itu juga cara Tuhan untuk mempertemukan kamu dengan orang yang tepat. Kamu dipisahkan dulu dengan orang yang tidak tepat, walaupun di sana ada cinta awalnya. Walaupun awalnya itu sakit untuk melepaskan, ternyata ini hikmahnya, hikmah dari semua yang terjadi. Kamu ditemukan dengan orang yang tepat di sini. Oke? Nah, aku juga melihat ada sebuah kesabaran ada hasil dari sebuah kesabaran kamu ya, di mana awalnya kamu itu
berada dalam masalah keuangan yang stuck, misalnya ya, atau kamu itu kehilangan pekerjaan ya, tapi pada akhirnya kamu melihat ada buah dari kesabaran kamu yang membuat akhirnya kamu menemukan pekerjaan yang tepat, mendapatkan rezeki-rezeki yang tidak terduga ya, begitu. Nah, di sini aku akan melihat ya tentang percintaannya kamu. Seperti apakah yang akan terbaca ya untuk percintaannya kamu. Kita akan coba bahas tentang percintaannya kamu. Seperti apakah yang akan terbaca tentang takdir cinta yang saat ini kamu rasakan. Oke. Ada Cupid Oral. Nah, di mana bahwasanya ada beberapa dari kamu yang selama ini sendiri, hidup sendiri, tidak punya pasangan ya, dan sulit menemukan yang terbaik. Nah, di sini cinta itu akan datang. Cinta itu akan menemukan jalannya sendiri ya. Mungkin saja saat kamu sudah mulai move on, melupakan seseorang ya, kamu akan bertemu dengan orang ini. Inilah jalannya. Pada akhirnya kamu merasa bersyukur. Aku akhirnya ketemu dengan orang yang tepat. Ya, begitu. Oke? Walaupun terkadang ada karmik yang memang kamu rasakan di sini. Ada karmic relationship ya. Beberapa dari kamu ataupun dia ada ya yang ngerasa takut kehilangan. Terus ya mungkin ini juga ya sesuatu hal yang memang harus kamu tinggalkan ya. Karena ada cinta tapi saling menyakiti. Ini yang membuat kamu tidak bisa bertahan. Aku tidak bisa dikekang. Aku tidak bisa diatur-atur. Emang sih cinta, tapi kan nggak begini-begini amat gitu loh. Aku maunya diberikan kebebasan, tapi dalam hal yang wajar gitu loh. Intinya kita tahu sama-sama cinta dan kita harus sama-sama menjaga. Bukan berarti kita dikekang begitu loh. Ini yang kamu rasakan. Dan ada juga sih dia itu begitu obsesi dan posesif sehingga membuat kamu juga tidak nyaman. Ini juga dikatakan karmik gitu loh. Takut kehilangan ya, sehingga melakukan segala cara supaya kamu tidak pergi dari dia ya. Namun pada akhirnya ya kamu dengan dia harus berpisah ya. Ini dia. Ini juga salah satu yang menjadi masalah dalam suatu hubungan itu. Ya, sehingga akhirnya kamu mulai mengikhlaskan. Ya udah, kalau memang aku tidak berjodoh dengan dia, aku ikhlas. Dan aku yakin suatu saat nanti aku akan ditemukan dengan orang yang tepat. Nah, ini yang kamu pikirkan di sini. Dan ternyata benar, kamu ditemukan dengan orang yang tepat di sini. Ya. Nah, di sini ada teddy bear. Aku melihat juga seseorang ini ya pada akhirnya akan ketemu dengan kamu. Saat kamu benar-benar sudah melupakan seseorang yang toksik ya, orang yang manipulatif, dan pada akhirnya kamu akan bertemu dengan orang yang tepat. Orang yang benar-benar bisa menghargai kamu, bisa mencintai kamu dengan tulus, ya, bisa menjaga kamu dan sebagainya. Ya, di sini aku melihat beberapa dari kamu memang pada awalnya ada hati yang tersakiti. Kamu kehilangan cinta, kehilangan perasaan. Rasa kamu udah nggak ada lagi gitu loh. Karena keseringan disakiti, dikhianati ya. Tapi pada akhirnya semua itu akan bisa kamu lepaskan. Semua itu akan bisa kamu ikhlaskan. Ya, kenapa? Karena hadirnya seseorang yang akan bisa mengobati luka hati kamu di sini. Ya. Nah, inilah mungkin takdir yang mungkin akan kamu terima. Ya. Di sini ada love, cinta. Seseorang mungkin akan datang kepada kamu itu dia memiliki cinta tanpa syarat. Dia memiliki cinta yang benar tulus kepada kamu dan dia tidak ingin minta imbalan apapun dari kamu. Ya ini hebatnya dia gitu loh. Sehingga akhirnya kamu akan ngerasa hidup kamu itu begitu berarti saat bertemu dengan dia. Ternyata ini hikmahnya. Ya, saat aku sudah ikhlas, saat aku surrender, saat aku merelakan gitu ya, saat aku memaafkan, inilah yang aku dapatkan. Inilah takdir aku untuk kedepannya. Karena aku sudah mulai berpositif thinking, aku sudah merubah semua mindset aku gitu ya, sehingga akhirnya ya cinta itu datang dengan sendirinya. Ada death, semua itu berakhir. Ya, pernah ya cinta yang sudah berakhir itu ya udah kamu lupakan. Ada beberapa dari kamu tidak menginginkan untuk memberikan kesempatan kepada dia. Karena di sini aku melihat kamu memilih orang baru. Kamu tidak menginginkan orang di masa lalu di sini. Karena orang di masa lalu itu cukup jadi masa lalu dan tidak akan terulang kembali. Kenapa? Karena nantinya akan ada pola yang berulang. Begitu-begitu juga yang akan dilakukan. Sehingga akhirnya kamu memilih untuk menjaga jarak, menarik diri ya, sehingga akhirnya kamu menemukan yang terbaik. Oke? Kita akan coba lihat di sini. Apakah yang akan terbaca untuk kehidupan kamu selanjutnya? Percintaannya kamu, takdir kamu yang akan kamu dapatkan. Oke. Nah, di sini aku lihat ada pasien. Kamu akan bisa menerima segala sesuatunya terjadi.
Ya, intinya kamu akan bisa legowo, kamu bisa menyembuhkan diri kamu dari apa yang terjadi ini. Jadi jangan menyangkal lagi ya, apapun yang terjadi pada kamu itu memang sudah ditakdirkan. Bagaimana cara kita menerima keadaan itu yang terpenting. Dan kita merubah keadaan kita, ya. Nah, perubahan itu akan selalu ada judgment. Ya, saat kamu menerima keadaan ini, kamu bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan. Perubahan itu akan terjadi. Ini real gitu loh. Jika kamu menginginkan perubahan. Tapi kalau kamu tidak menginginkan perubahan, kamu fokus kepada masalah, ya udah, kamu terima nasib kamu yang begitu-begitu saja. Ya, failure. Aku melihat di sini kamu akan benar-benar memahami bahwasanya sesuatu hal itu ya sesuatu hal yang hilang itu akan bisa kembali dalam bentuk yang berbeda. Kamu belajar dari segala segala hal yang terjadi di masa lalu dan kamu menjadikan pelajaran itu kamu jadikan sebagai kesempatan kamu ya untuk bisa merubah semuanya. Ya, forgiveness dengan lebih memaafkan. Dengan lebih memaafkan seseorang ataupun keadaan, berdamai dengan diri sendiri, ini adalah sebuah cara kamu untuk bisa merubah nasib kamu ke depan. Ya, otomatis kamu akan bisa menjadi orang yang lebih baik, orang yang mungkin lebih berharga, lebih dihargai, lebih bermanfaat, dan lebih disayang banyak orang. Ya, ini aku lihat. Oke, teman-temanku. Mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, takdir itu ya harus kita terima. Apapun yang terjadi itu adalah takdir. Tapi bagaimana cara kita menyikapinya dan memperbaiki kita di masa depan itu yang terpenting saat ini ya. Oke, buat teman-temanku, sampai ketemu lagi. Dadah.